Ya, saya lanjutkan. Untuk metode yang kedua, Gilbert and Western method, sebenarnya dengan permasalahan yang sama, nanti perbedaannya itu pada prioritasnya, prioritas alokasinya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau jelaskan dulu presiden diagram yang dimaksudkan itu seperti apa. Jadi 12 komponen tadi itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi satu dengan dua ini kan tanpa predecessors ya kan, berarti ini di paling ujung kiri, kemudian tiga didahului oleh satu, sedangkan kayak misalkan 8 8 ini didahului oleh 3 dan 4 dan seterusnya. Jadi ini mirip dengan OPC, cuman cara penulisannya adalah secara horizontal. Nah, saya masuk ke metode kedua di Gilchrist and Western method ini. Jadi pertama adalah dari eh, precedent diagram tadi itu atau precedent relationships, kemudian itu nanti dibuat apa? Dipecah menjadi beberapa kolom ya. Jadi yang paling kiri kolom satu, kolom 2, berikutnya kolom 3 dan seterusnya. Nah, kolom yang paling kiri itu menjadi prioritas ya, prioritas alokasi. Jadi ini alokasinya berdasarkan kolom. Jadi kayak misalnya ini kolom satu terdiri dari yang elemen satu dan dua, terus kolom 2 ini elemen 3 dan 4. Nah, elemen 5 ini bisa di kolom 2 atau 3. Kenapa? Nah, nanti saya akan coba lihatkan di apa namanya di presiden diagramnya. Kemudian kolom 3 itu terdiri dari 6, 7, 8. Kolom 4 itu untuk elemen 9 dan 10. Terus kolom 5 untuk elemen 11 dan kolom ke-6 adalah elemen 12. Ini adalah waktunya, waktu apa namanya? Waktu elemennya. Kemudian ini adalah sum dari kolom. Jadi misalkan kolom satu sumnya berapa? 0,2 tambah 0,4. Kolom 2 sumnya ini, kolom 3 ini dan seterusnya. Nah, tapi yang paling penting adalah alokasinya berdasarkan kolom. Jadi nanti alokasi yang pertama ya kolom satu yaitu elemen satu dan elemen 2. Tetapi juga kita harus melihat precedent relationship-nya. Jadi sama seperti tadi. Selain waktu juga melihat apakah ada ini apa? Jumlah waktunya itu di tiap stasiun kerja melebihi waktu siklusnya 1 menit atau tidak. Nah, kita coba lihat yang di sini, jadi presiden diagram ya. Jadi kolom itu ini kita tarik garis ini misalkan, kita tarik garis vertical straight gini ya. Ini berarti ini kolom satu terdiri dari elemen satu dan 2. Terus ini kolom 2 terdiri dari 3 4 5. Kolom 3-nya 6 7 8. Nah, tadi kan elemen 5 bisa di kolom 2, bisa kolom 3 karena elemen 5 ini sebenarnya bisa menggeser di sini bisa digeser ke sini. Jadi ini terserah aja gitu ya. Kita putuskan aja misalkan elemen 5 itu kolom 3. Kolom 4 9 dan 10. Kolom 5 terdiri dari elemen 11, kolom 6 elemen 12. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kita masukkan di sini. Nah, sama sih. Ini mohon maaf ini kok hilang gitu ya. Ini maksudnya elemen 1 ya. Jadi elemen 1 kita masukkan dulu 0,2 ya. Karena elemen satu tadi kan tanpa pendahulu kan. Jadi seperti yang tadi ini ya. Nah, sebenarnya mirip ini ya. Elemen satu ini kan tanpa pendahulu kan. Jadi elemen satu bisa, elemen 2 bisa gitu kan. Terus elemen 3 itu didahului oleh elemen satu. Nah, saya kembali lagi ke sini. Ya, ini tolong diisi ini satu, waktunya 0,2. Sisa berarti 0,8. Terus ngecek elemen 2 waktunya 0,4 berarti bisa masuk. Berarti kita sudah pakai 0,2 ditambah 0,4, 0,6 kan? Berarti sisa berapa? 0,4. Nah, kita masuk ke kolom 2. Kolom 2 isinya yaitu elemen 3. Nah, kita punya sisa 0,4. Kolom 0,4. Terus di kolom 2 ini kita masukkan elemen 3. Elemen 3 0,7. Nggak bisa. Karena kan kita cuma punya 0,4. Elemen 3 ini 0,7. Berarti ini kan lebih dari 0,4. Nggak bisa. Jadi kita masuk di bawahnya lagi. 4 ya. Elemen 4 ininya 0,1. Berarti kan bisa ya. Bisa. Kita masukkan 0,4. 0,1. Berarti sisa 0,3. Terus gimana caranya?
Ya, caranya sih sama persis tadi. Jadi kalau seperti ini ya berarti kita ngecek lagi di atasnya. Tadi kan satu sudah, dua sudah, yang tiga cek lagi ya belum bisa kan 0,7. Jadi kita cek bawahnya. Nah, bawahnya elemen 5 waktunya 0,3 pas ya kan. Tapi cek elemen 5 secara presiden diagram tadi masuk enggak? Elemen 5 ini ternyata harus didahului oleh elemen 2. Nah, elemen 2 kan sudah selesai dimasukkan tadi. Elemen 2 kan di sininya sudah kan. Elemen 2 sudah, berarti elemen 5 bisa masuk. Waktunya kok ya pas 0,3. Jadi totalnya pas kebetulan sama dengan 1. Nah, seperti itu. Nah, ini karena sudah 1, ya ini jadi tutup. Berarti kita masuk ke stasiun 2. Nah, stasiun 2 kenapa kok mulai dari 3 gitu. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi yang sudah selesai mana? 1 dicoret, 2 dicoret, sudah kan? 4 selesai, 5 selesai. Berarti kan ini mulai dari 3, 3, 6, dan seterusnya. Berarti mulai cek 3. 3 kolom masuk kolom 2, terus 0,7 bisa masuk karena kan kita masuk di stasiun baru, waktunya 1 menit maksimum. Berarti ini masuk bisa 0,7 ya, terus sisa 0,3. Nah, terus masuk ke kenapa kok 6? 6 ya, kita lihat di sini elemen habis 3 ini sudah selesai 6 0,11 secara waktu bisa kan, karena kan sisanya 0,3 tadi, ini kurang dari 0,3 bisa masuk. Nah, tapi 6 ini secara presence-nya bagaimana? Kita cek lagi di sini. 6 itu cuma didahului oleh 3. Nah, 3 padahal kan 3 tadi sudah dimasukkan di sini, ya berarti 6 bisa ini masuk sini. Nah, ini kita masih punya apa? Sisa 0,19 ya, 0,19. Terus dilanjutkan aja terus gitu ya. Dilanjutkan ternyata tidak ada yang masuk gitu ya. Mungkin kalau secara cepat gampangnya gini. 0,19 ya, ini cara waktu enggak bisa. Nah, ini mungkin ya secara waktu bisa ya 0,12 untuk elemen 12. Tapi kenapa elemen 12 tidak bisa dimasukkan di stasiun 2? Karena walaupun dia secara waktu bisa kan 0,12. Nah, kita lihat di sini 0,2 elemen 12 itu elemen terakhir, dia didahului oleh 11. Nah, padahal 11 ini kan belum masuk. Nah, di sini kan ini kan 11 belum masuk, jadi elemen 12 nggak bisa. Nah, mau nggak mau ini ditutup. Ya, jelas ya. Jadi ini ya nggak apa-apa, 0,81 gitu kan, ditutup. Nah, dari sini kita bisa lihat berapa balance delay-nya dengan cara yang sama seperti yang ini ya, seperti yang di metode 1. Nah, Anda nanti coba hitung. Ini kan N kali TC dikurangi sigma TI dibagi N kali TC. Nah, untuk metode yang kedua ini berapa? Ya, N-nya sama 5. TC-nya 1 menit dikurangi sigma TI-nya ini dibagi N kali TC, 5 kali 1 menit. Ya, jawabannya sama dengan yang tadi, yaitu 20%. Ya, ini adalah metode yang kedua.